Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan bahwa pada kesempatan hari ini kita boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk bersama-sama mengambil waktu yang teduh, mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah renungan harian pada malam hari ini. Untuk itu saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan NKB 3 ayat 1 dan 3. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa Engkau curahkan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan, melandasi akan rasa syukur kami kepadamu, kami siap untuk mau mendengarkan firman kebenaran-Mu. Namun sebelumnya itu ya Tuhan, kami mohon Engkau hadir bersama-sama dengan kami, memberkati kami semua, memberkati kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Terlebih khusus ya Tuhan, memberkati Ibu Pendeta
yang akan menjadi saluran pemberitaan firman-Mu bagi kami semua. Bapa, berfirmanlah, kami sudah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan, perikop pembacaan kita yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini terambil dari Titus pasal 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-16. Titus pasal 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua penilik jemaat. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Terpuji nama Tuhan, amin. Firman-Nya. Ya, shalom, puji Tuhan, setelah 2 minggu tidak berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara, malam hari ini kita berjumpa lagi. Terima kasih kepada semua tim, terima kasih kepada rekan-rekan penatua dan diaken yang tidak pernah berhenti untuk terus melayani Tuhan. Pilih yang baik, tegur yang tertib. Saudara-saudara, dalam bulan-bulan ini di beberapa jemaat yang saya ketahui bahwa sementara dalam proses penjaringan penatua dan diaken untuk pemilihan 3 tahun. Tentu bahwa ada syarat-syarat untuk menjadi penatua dan diaken. Menurut tata gereja yang tentu tata gereja berdasarkan firman Tuhan saudara atau Alkitab dituangkan dalam tata gereja. Dan persyaratan-persyaratan itu malam hari ini datang kepada kita saudara. Siapa yang layak untuk diangkat menjadi penatua? Itulah yang disampaikan oleh Paulus kepada Titus tentang jemaat yang ada di Kreta. Bahwa Paulus berpesan kepada Titus
agar berhati-hati dalam memilih penatua. Mengapa perlu berhati-hati saudara? Supaya yang dipilih menjadi penatua itu memang memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada dalam pembacaan kita. Baik orangnya sendiri dan termasuk juga rupanya dengan keluarganya saudara. Dimulai di ayat 5 bahwa itu perlu diatur. Orang-orang yang tak bercacat yang mempunyai hanya satu istri. Anak-anaknya hidup beriman. Tertib dan tidak bisa dituduh macam-macam karena hidup tidak senonoh. Berarti memang dukungan keluarga begitu penting untuk menjadi pelayan saudara. Kemudian juga bahwa ada hal-hal yang langsung disampaikan. Bagaimana supaya kita bisa memilih dengan baik. Dalam pembacaan kita dikatakan bahwa yang tidak bercacat, yang tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pula pemarah. Jadi pemarah itu masuk dalam satu kategori. Tidak serakah, tak enda barak, nako kendaku nasangmu. Melainkan suka memberi tumpangan. Memberi yang baik, bijaksana, adil, saleh. Menguasai diri. Dan berpegang pada perkataan yang benar. Sesuai dengan ajaran yang sehat. Supaya dengan ajaran yang sehat dia mampu juga menasehati orang lain. Itulah saudara-saudara. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih penatua. Saudara-saudara, mengapa Paulus begitu ini? Karena penatua adalah orang-orang yang akan mengatur jemaat. Karena itu pertama-tama bahwa hidupnya harus bercirikan hidup yang berpegang kebenaran yang sesungguhnya. Memiliki iman yang sehat. Mengapa digarisbawahi iman yang sehat? Karena ada iman yang tidak sehat saudara. Misalnya masih percaya dengan tahyul. Percaya dengan dongeng-dongeng. Supaya jagoan kita bisa tembus, bisa dipilih. Ada itu mbah-mbah yang bisa kasih mandi orang. Itu namanya ajaran yang tidak sehat saudara. Mau ikut caleg, mau ikut pemilihan kepala lembang atau apapun namanya itu. Supaya matanya orang itu kalau masuk di ruang TPS nanti diarahkan, maka ada orang pintar di situ. Itu namanya saudara-saudara bahwa orang-orang itu orang yang tidak punya iman yang sehat di hadapan Tuhan. Dan itu begitu disorot oleh Rasul Paulus saudara-saudara bahwa hal itu tidak layak untuk dipilih menjadi seorang penatua. Karena itu bahaya. Jangan sampai bahwa dia membawa ajaran-ajaran yang salah. Apa kata Paulus kepada orang-orang yang membawa ajaran yang salah? Provokator terhadap orang lain untuk membawa ajaran yang tidak sehat. Sumbat mulutnya saudara, bukan kata saya. Apa yang dikatakan di ayat 11? Orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga. Jadi selalu berhati-hati dalam menyampaikan ajaran karena bahaya kalau kita membawa orang mengacaukan keluarga-keluarga karena ajaran yang tidak sehat saudara. Nah, hari-hari ini juga bahwa kita harus menyadari bahwa sebagai pelayan tentu juga pendeta, rekan-rekan saya juga, penatua dan diaken, bahwa tentunya kita memiliki banyak kekurangan saudara, banyak kelemahan, dan kelemahan kekurangan itu perlu memang dibenahi. Nah, melalui surat ini pula kita diingatkan bahwa perlu untuk menjaga hidup, menjaga ketertiban supaya bisa menjadi berkat. Dan ketika juga ada kelalaian, jangan pernah kita mengatakan bahwa kami tidak bisa diingatkan. Disampaikan, karena itu dikatakan tegur yang tertib. Karena kalau semua juga orang di depan-depan orang langsung mengatakan, "Oh salah tuh nek pena." Itu juga semakin kacau saudara. Jadi segala-galanya harusnya berjalan dalam ketertiban, keteraturan, dan juga penuh kasih. Yang terpenting saudara-saudara bahwa dalam keterbatasan, dalam kelemahan kita
Ketika kita melakukan pelayanan itu dengan setulus hati kita, semampu-mampunya kita saudara, Tuhan akan memberkati. Kita menyadari bahwa kita tidak mampu di hadapan Tuhan, tapi Tuhan mau memakai kita. Tuhan akan memperlengkapi kita saudara. Dengan pengabdian, dengan kerja yang tulus, dengan pelayanan yang sungguh-sungguh dari hati kita, justru itulah Tuhan akan memakai kita. Ketika kita menyadari, dibandingkan kalau kita mengandalkan sudah pengalaman sekian puluh tahun jadi penatua. Sudah pengalaman di mana-mana, sudah dari jemaat ini, dari jemaat itu. Itu namanya angkuh saudara dalam pelayanan. Itu namanya sombong. Dan apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-7 itu yang kena dengan kita. Jadi baiklah saudara, bahwa kita disadarkan, baik jemaat maupun kami para pelayan, untuk terus menjaga kesucian hidup ini, supaya dapat menjadi berkat. Pelayanan sekecil apapun itu, ketika diangkat dengan ketulusan hati, itu berharga di mata Tuhan. Jauhkan daripada kita saudara, keangkuhan, kesombongan dalam mengangkat pelayanan ini dengan mengandalkan mungkin pengalaman, mungkin yang lain-lainnya, karena semua itu Tuhan tidak suka. Mereka semua yang Tuhan mau pakai dia pilih dan dia memperlengkapi. Dan karena itu terpujilah nama Tuhan yang mau menjadikan kita pelayan-pelayannya. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang kedengaran bagi kita semua. Kiranya itu menjadi suluh dan pedoman yang akan senantiasa kita berlakukan di dalam kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kita. Mari kita kembali memuji, memuliakan nama Tuhan dengan melakukan NKB 17 ayatnya yang pertama. Agunglah kasih Allahku. Ya, selamat ulang tahun Bapak Anton Pasan yang ke-55 tahun, Saudara Dolpi Padda yang ke-26, Aditya Immanuel yang ke-11 tahun, dan selamat kepada keluarga Bapak Citra atas kelahiran anak kedua. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Bapa kami dalam sorga, ketika Engkau terus memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Tuhan, biarlah firman itu akan terus menjadi bagian kami. Saat ini Tuhan, kami datang membawa seluruh warga jemaat-Mu di Jemaat Ebenezer Selili ini. Tuhan memberkati dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu, dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam berbagai macam pergumulan-pergumulan kehidupan. Kami tahu Tuhan ada dan Tuhan senantiasa menopang dan memberkati mereka semua. Dalam setiap pekerjaan dan usaha yang Tuhan perkenankan mereka lakukan, di berbagai instansi dan bahkan di berbagai tempat, Tuhan tetap menyertai dan melindungi, memampukan mereka untuk mengangkat tugas panggilan mereka semua. Bapa dalam sorga yang belum mendapatkan pekerjaan, kami datang membawa mereka ke hadapan-Mu. Nyatakan belas kasihan-Mu Tuhan. Bukakan jalan buat mereka sehingga mereka pun akan memperoleh pekerjaan itu.
Bapa di dalam sorga, kami datang berdoa, mengucap syukur bersama dengan keluarga kekasih kami. Bapak Citra atas kelahiran anak kedua. Kami sungguh bersyukur atas kelahiran anak kekasih ini. Tuhan memberkati kekasih kami Mama Citra dan anak yang Tuhan karuniakan. Juga kami mengucap syukur Tuhan untuk Bapak Anton Pasan, saudara dan anak kekasih Aditya. Ketika Tuhan menemukan usia mereka 1 tahun lagi hari ini, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami datang berdoa Tuhan bagi setiap orang yang dinyatakan terpapar virus corona. Kami tahu bahwa Tuhan adalah tabib di atas segala tabib yang akan menyembuhkan mereka. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Dan kami pun berdoa Tuhan, kiranya Engkau akan menghapuskan virus ini dari muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa kehidupan kami semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.